Dikejarnya gimana? Dikejar. Mas Prio masih di mana? Mas Prio masih di mana? Oh, nah kalau Mas Prio masih di mana nih? Ini Jawabannya apa? pertanyaan. Jangan kebongkar itu dong. Enggak, maksudnya bukannya gitu. Terus keluh kesah lo. Oh iya itu kan tadi. Belum ya. Nih nyari-nyari lagu ref doang. Yuk. Semakin indah, semakin indah. Buka mata hati. Kembali lagi di Ransfatar 1717. Tonton sampai habis, akan ada kejutan di akhir video. Ya. Cekidot. Selama jadi manajer. Nggak ada keluh kesah gue mah, aman-aman aja. Jadi nggak ada. Kapan gue ngeluh? Bukan keluh kesah Nggak maksudnya. ada. Lu bukan keluh kesah. Suka duka bego. Suka duka, suka Lu keluh kesah. Kalau suka duka ada ya. Kalau keluh kesah apa gue nggak pernah ngeluhnya. Soalnya udah keluh, udah kesah. Suka duka. Sengsara banget gitu. suka dukanya. Gimana Bang? Kalau suka duka ya banyak lah ya. Dukanya? Yaitu, apa namanya? Dukanya. Hah? Dukanya apa sukanya? Sukanya banyak juga. Di orang TV ya, karena ya balik lagi ke resiko ya, ketika kita semua program kita ambil ya resikonya kita berbenturan dengan waktu. Jadi yang gua tahu dan yang gua rasain, Raffi itu bisa istirahat ya perpindahan dari TV satu ke TV lain doang. Itu baru dia bisa Ya, istirahat. dia baru istirahat. Dan mungkin kalau dulu ada program di Trans 7 kita kelar sampai jam 1, jam 2 dan dia harus bangun lagi jam 7 pagi gitu. Jam 7 dia harus sudah bangun. Pernah nggak sih Mang dia kayak ngomong sama lu, aduh, yuk gue capek nih, banyak banget program gue gitu. Iya, pernah enggak? Dibongkar di sini gitu. Nggak apa-apa, biar orang tahu Araf itu manusia gitu. Emang selama ini dia bukan manusia? Bukan, maksudnya Iya, itu makanya kalian jadi apa? Kemana pada berangkat Trans Jawa kan itu salah satu alasan dia. dia karena capek. Ya, udah capek juga, udah pengen refresh gitu. Nggak syuting ya gitu-gitu doang gitu. Iya. Mungkin bahasanya tuh bukan capek kali ya, tapi refresh. Ya. Refresh. Pengen refreshing gitu. Sekarang dia udah berapa tahun? 15 tahunan kan ya? 15, Iya. Oh, lebih. 17, 20. 34. Berarti 32 dia umurnya. Kan dia nanya umur. Ya sekian lah, kurang lebih 20 tahunan kan, 15 tahun 20 tahun di berarti kalau Arafi pernah ngerasa kayak gitu, berarti dia manusia juga kan? manusia lah. Iya, Gue manusia. sering juga kadang-kadang ngelihat Tadi katanya nggak pernah. enggak, maksudnya kondisi di mobil kayak capek gitu. Terus dengan kondisi suara waktu sebelum liburan ya, sebelum kemarin Trans World itu suara udah habis tapi di waktu yang sama dia harus syuting. Gue pernah ngalamin di bulan puasa Raffi harus syuting, suaranya udah habis banget. Gokil. Gokil. Dia emang komitmennya emang juara ya, Komitmennya komitmennya. Iya. Tapi ya mau gak mau tetap jalan gitu. Jadi dia itu intinya nggak pernah ngomong dia capek, tapi kayaknya gue mau ngelakuin sesuatu gitu kali. Nah, gitu. Lebih ke sana ya. Terus keluh kesah lo. Oh iya itu kan tadi. Belum ya. Dukanya belum. Dukanya belum. Ya dukanya kadang gue dikejar orang-orang TV. Dikejarnya Wah, gimana? dikejar. Mas Prio masih di mana? Mas Prio masih di mana? Oh, nah kalau Mas Prio masih di mana nih? Ini Jawabannya apa? pertanyaan. Jangan Nah, kebongkar itu dong. enggak, maksudnya bukannya gitu. Gua kebongkar dong gua di sini. Bukan. Katanya nggak ada yang ditutupin. Enggak, maksudnya misalnya Mas Prio, Arafi itu di mana gitu. Nah, kan iya kan emang sebenarnya Arafi itu lagi di mana misalnya. Contohnya di mana? Dari TV yang lain, Ya. ternyata di jalan macet, ya kan. Terus ternyata apa? Nah, itu yang lebih sering Kalau tuh gua gimana? simpel sih. Kadang-kadang kan orang ketika nanya itu nggak nanya Raffinya. Mas Prio di mana? Oh, nanyanya ke Nah, lu. Mas Prio di mana? Ya gua bilang aja gua masih di rumah, gua masih di mana, dan mereka baru ngamuk-ngamuk. Ini ayo dong kita berapa menit lagi tuh on air gitu kan. Oke. Tapi kalau dia ngejawabnya Mas Prio, Raffi di mana? Baru gua jelasin. Tapi Mas Prio di mana? Gua masih di sini. Ya, ya, ya. Ya mungkin sebenarnya kan itu dukanya misalnya dikejar-kejar TV gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak gitu juga. Maksudnya nggak terus-terusan. Misalnya Arafi datangnya itu kan enggak kan. Emang kalau lagi ada misalnya yang stripping kan sehari 7 program udah bayangin. Iya, 5 Kalau jam doang. banget. sehari 6 sampai 7 program. Artinya kalau satu program itu 2 jam, berarti total dia 14 jam. Di luar. Di TV. Iya di TV itu 14 jam. Belum yang lainnya lagi. Lu bayangin berarti 14 jam. Sehari itu 24 jam. Jadi 2 jam itu nggak mungkin nggak ada istirahat sejam atau lagi nungguin perjalanan. Ya kalau misalnya
kalau misalnya 2 jam nih Dun ya program ya, 2 jam dikali 7 tuh 14 jam. Ya pasti perjalanan sejam. Berarti kan sejam perjalanan itu jatuhnya adalah Istirahat buat dia. Iya buat istirahat. Jadi istirahatnya dia tuh di jalan. Ya. Iya. Setahu gua sih itu istirahat dia tuh di jalan, dan yang emang nanti aja pas kelar syuting terakhir balik ke rumah ya itu istirahatnya 2. Gitu. Iya. Lo kan tahu jadwalnya Raffi, tahu. Nah makanya kalau gua bikin jadwal gitu ya, Iya. terus dia ada Balasnya. permintaan lagi, masukin yuk jadwal ini, masukin jadwal ini. Sebenarnya sehari 24 jam tuh buat dia kurang sebenarnya. Nuh kan ini udah nelfon lagi dari Trans TV nih. Siapa? Nih, nanti aja deh. Bang, Nih kita buktiin aja, buktiin. Itu Ya, Trio, iya. gimana Mas Trio Nanas? Oh, aku lagi syuting. Oh gitu, gimana dong? Kira-kira aku bisa dapat kabar kapan? Nah ini contohnya ya guys. Ini contohnya langsung ditanya nih. ya bentar ya, nanti aku kabarin ya 10 menit ya. Real tuh. 10 menit? Ya, Oke, 10 oke. menit. Siap. Nah, Siap, terima kasih. Yuk. FYI, jadi Mas Priyo itu tidak hanya memegang Arafi, tetapi memegang Teh Nanas, Teh Nisha, dan Mama Ami. Mama Ami. Nah, kebayang nggak? Kebayang ya. Jadi Mama Ami. Bang, Jadi kebayang kalian Kebayang kan ya. tentang Priyo itu semua, nggak hanya memegang Arafi, ini, tapi yang lainnya juga dipegang. Dengan bayangin kalau ditanyain, lu di mana? Makanya mukanya itu kelihatan apa nih? kayak dia tuh mufti. Mufti itu di atas masye. Bercahaya. Aduh, masih. Jadi kan di Indonesia tuh yang peluru tuh ustad. Peluru, Oke. peluru ustad itu dipegang sama seorang syekh, mas syekh. Kalau muda kayak dia mas syekh. Nah dia udah di atas si mas syekh. Mufti. Mufti Agung. Mufti Agung. Jadi nah, telepon nih sekarang kan ngomongin Arafi lagi nih ya. Tadi ditelepon sama nanyain Teh Nanas. Nah, sekarang kita tanya nih Dun. Dia tuh sehari tidurnya berapa lama? Nah, ini. Apa jangan-jangan tidur terus? Kan nggak tahu makanya gue nanya nih, kan nanya. No offense ya. Jadi nggak kerja dong. Gimana? Kalau gua tidur sih ya normal, Merem kan pasti. merem di atas kasur di atas. Ya lu tau lah, kan kita pernah tidur bareng Ih, Dun. sering. Tadi lu berdua tidur bareng kenapa? Oh, lebaran tahun lalu sih gue sering tidur bareng sama dia. Sebulan full ya, Dun. Masih di kantor bawah Enggak deh, ya. sebulan kurang dikit. Iya. Ya kalau gua mah fleksibel sih, kalau udah kerjaan kelar, tapi ya kadang-kadang jam 2, jam 3 ada aja telepon, ada aja tiba-tiba berubah treatment lah, berubah tempat lah, ngabarinnya malam-malam gitu. Oke, jadi lu tuh selalu terjaga Ya lah. kalau handphone harus standby. Iya. Wah, mau gak mau. Gue punya saran sih sama lu, Bang. Apa Lu tuh? mending beli mobil listrik. Kenapa tuh? Bisa jalan sendiri. Lu tidur. Ya gitu. Kalau jam kerja sih ya entertainment nggak ada lah ya, jam kerja yang bener-bener patok kecuali lu kerja. Kita ada Dun. Lu jam berapa jam lu kerja? Hah? Lu berapa jam lu nggak balik-balik? Gua kerja di sini di Rans, ya alhamdulillah Rans itu enak kerjanya. Enaknya gimana Dun? 7 kali 24. 7 kali 2. 7 hari kali 24 jam. Iya full berarti kan? Ya lu nggak kerjanya kapan? Ya pas tidur. Karena otak gue tuh harus selalu kerja, guys. Jadi walaupun badan nggak kerja tapi otak harus tetap kerja gitu. Ini ngomong udah 20 menit belum. Ntar mati lu hitam semua lu Dun. Video kayak kemarin. Masih. Jadi jam kerja lu gimana? Ya kalau gue jam kerjanya 7 kali 24. 7 kali 24. Saya tidur. Nah ini gue mau nanya nih, gue kan tahu nih jadwal kegiatannya Arafi, Senin, Selasa, sampai Minggu, sampai kegiatan karena pasti lo yang buat kan, nggak mungkin orang lain kan. Nah, lo mau nggak jadi Raffi Ahmad? Enggak. Nggak. Nggak sanggup gua kayaknya. Nggak sanggupnya tuh kenapa? Nggak sanggupnya lihat. Gua karena tahu jam per jamnya. Persisnya. Persisnya. Nggak sanggup lu jadi kayak dia. Dan itu berat nggak menurut lo? Berat banget kalau kata gua. Berat. Sangat berat. Kalau menurut gua pribadi ya. Seberat apa tuh? Ya sekarang Sabar. siapa ya bahasnya? Sehebat-hebatnya Orang. gitu kan. Ketika yang satu belum kelar yang satu udah nunggu, ya pikiran pasti kebagi dong, bercabang. Oh iya. Tapi dia bisa loh ngelakuin setiap hari kayak gitu. Iya. Dan dia ngelakuin itu pasti bukan untuk diri dia sendiri kan. Betul. Ya untuk keluarga, untuk Karena kalau karyawan, untuk untuk semua lah. diri dia dan keluarga dia menurut gua 2 program udah cukup. Iya. Iya. Betul banget. Betul kan? Betul. Terus?
Gue pikir lu ada lanjutannya ngomongnya, Din. Jadi lu kagum gak sih sama Raffi Ahmad? Kagum banget. Dia tuh layak. Kadang gini loh. Kadang ini yang gue rasain sekarang ya. Gue udah nyampe di lokasi gitu. Itu sering banget. Gue juga nyambungin nih. Kalau ada orang di Indonesia ini, di dunia ini yang punya mental luar biasa, dia adalah salah satu orang yang top of mind masuk list gue. Siapa orang yang punya mental luar biasa? Raffi Ahmad. Gitu. Jadi dia itu layak lah ya jadi sebuah contoh lah ya. Sebuah contoh layak. Cuman kadang banyak orang tuh kalau orang yang udah kenal sama dia gitu, selebriti. Sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya. Pengumuman gaji pertama dari channel ini akan saya giveaway-kan kepada Anda semua. Salam amin.